makan. Ini adalah proses normal setelah seseorang habis makan. Udah sarapan belum, teman-teman nih? Pas habis sarapan, kira-kira ada energi nggak? Ada. Beda ya? Ada ya. Yang tadinya lemas, tiba-tiba kok agak lebih kuat nih, bisa beraktivitas lah. Nah, memang normalnya seperti itu. Ketika kita makan, kemudian kita cerna, kemudian makanan tersebut nanti akan diabsorpsi ya, diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Di pembuluh darah, glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian dia masuk ke dalam sel, menjadi sel otot maupun di dalam sel otot maupun sel lemak, sehingga kita punya energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi normalnya seperti ini pada orang yang memang habis makan. Tapi kalau pada pasien habis yang terkena diabetes ya, ini makan sama, kemudian cerna juga sama, di dalam pembuluh darahnya pun juga kadar gula darahnya juga naik, tapi selnya tidak bisa dimasuki oleh si glukosa ini. Sehingga kalau selnya tidak bisa dimasuki, akibatnya apa? Energinya kurang. Makanya bawaannya itu habis makan itu kok malah jadi lemes gitu ya, tidak bisa beraktivitas sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang terjadi simpelnya pada orang yang mengalami kondisi diabetes tadi. Nah, apa sih diabetes ini sendiri? Ini kondisi yang kronis, jadi memang kondisi yang cukup panjang menahun, di mana ditandai dengan peningkatan kadar gula, ya gula di dalam darah. Kenapa? Ya tadi gula darahnya itu harusnya secara normal tadi dalam gula darahnya tinggi setelah makan, tapi dia akan turun dengan sendirinya ketika gula darah ini dimasukkan ke dalam sel. Permasalahannya pada orang diabetes, gula darah ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Sel tubuh kita kan banyak ya, nggak bisa masuk ke dalam. Sehingga akibatnya apa? Tubuh menjadi lemas, tapi di dalam pembuluh darahnya gulanya tetap tinggi. Karena gulanya tetap tinggi, nggak bisa turun di dalam darah, dan itulah yang berbahaya nantinya ya. Itulah yang dikenal dengan penyakit kencing manis ini, atau penyakit diabetes mellitus itu. Apa faktor risikonya? Yang berisiko terjadi diabetes ini yang pertama, yang riwayat keluarga tentunya ya, ada keluarga yang terkena, kayak tadi Sarah bilang ayah, kemudian mungkin ayah dulu ada lagi kakeknya, atau dulu ada lagi seperti apa, itu salah satu risiko, karena 6 kali lebih berisiko yang terkena diabetes keturunannya ketika memang di atasnya ada. Kemudian yang keduanya aktivitas fisik itu kurang, jadi kurang aktivitas, kemana-mana bawaannya pengen naik kendaraan ya, mau ke warung deket aja, nggak naik sepeda, tapi naik motor. Ya. Kemudian aktivitas jalan pagi, olahraga apapun itu kurang. Dulu mungkin suka ya, tapi setelah pandemi ini banyak orang yang akhirnya mau ngapa-ngapain takut, dan akhirnya aktivitas fisiknya semakin berkurang. Apa aja GoFood gitu, nggak mau bikin sendiri. Nah inilah yang cikal bakal nanti faktor risiko ketika seseorang mengalami diabetes. Selain itu hipertensi, adanya hipertensi tadi ya, faktor risiko juga, tambah sindrom metabolik lagi, kolesterolnya juga tinggi, kemudian obesitas, overweight, lebih lagi berat lagi tuh obesitas, penyakit kardiovaskular, kemudian pernah juga kehamilan dengan berat badan bayi di atas 4 kg, ya. Senang anaknya langsung gede gitu, padahal ibunya itu sudah nanti berisiko untuk terjadinya diabetes gestasional namanya. Dan satu lagi terakhir itu ada wanita PCOS ya, yang mengalami polycystic ovarium syndrome, kondisi di mana mulai terjadi resistensi insulin. Hormon androgennya lebih banyak, hormon prianya lebih banyak, sehingga pada wanita ini timbul jerawat, timbul jenggot itu yang terjadi, sehingga meningkatkan risiko terjadinya diabetes tadi. Ini faktor-faktor risiko. Jadi kalau memang ada faktor-faktor risiko ini, ada yang kita bisa hindari, ada yang memang kita bisa modifikasi ya, obati gitu. Kalau riwayat keluarga mau nggak mau, kita udah takdirnya kita dilahirkan dari keluarga tersebut ya, dan itu perlu kita syukuri. Tapi aktivitas fisik yang kurang itu kan balik lagi ke kita ya. Kita mau aktivitas fisik kita mau tingkatkan, kita mau olahraga rutin atau seperti apa. Kita mau diet apa enggak. Itu kan faktor-faktor risiko. Kolesterol, asupan makanan nanti kita kurangin apa enggak. Hipertensi kita jaga enggak hipertensinya. Itu masih ada faktor-faktor risiko yang memang masih kita bisa di dalam kontrol kita gitu. Nah,
Di dalam diabetes ini sendiri sering banget didengar itu ada yang bilang diabetes kering, ada yang bilang diabetes basah ya. Basah dan kering. Nah, ini sebenarnya itu suatu apa ya namanya ya? Nggak ada yang namanya diabetes basah, yang namanya diabetes kering itu nggak ada. Cuma bedanya apa? Ketika dia luka, kayak tadi ada yang luka, kemudian proses penyembuhannya kok cukup lama. Kadang-kadang lukanya itu masih kayak kayak berair gitu. Itu artinya pada saat itu si gula darahnya itu sedang tinggi. Tapi kalau gula darahnya normal, orang ini ketika luka ya sembuh-sembuh aja sama dengan orang yang lain gitu. Karena faktor wound healing, faktor penyembuhan luka di tubuh kita itu kurang lebih sama. Sembuh-sembuh juga luka itu. Cuma jadi permasalahan ketika luka, gula darahnya lagi tinggi, akibatnya apa? Bakteri yang ada itu cepat sekali untuk berkembang biak di bagian luka tersebut. Semakin banyak berkembang biak bakteri, otomatis ini akan semakin menjadi luka yang semakin progresif ya, cepat gitu. Sehingga kadang-kadang menimbulkan gangren. Kalau menimbulkan gangren ya mau nggak mau nanti akan diamputasi kan jadinya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi pada dasarnya diabetes ini dibagi menjadi dua ini. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2. Tipe 1 untuk gimana kondisinya? Jika insulin, salah satu hormon yang sangat berperan dalam menurunkan gula darah, tidak bisa dihasilkan sama sekali oleh si pankreas. Itu disebut dengan tipe 1. Jadi kalau sudah pakai insulin analog, sudah disuntikkan pemakaiannya, nggak mempan lagi pakai obat, karena di pankreasnya memang sudah tidak ada insulin, itu termasuk DM tipe 1. Atau istilah dulunya IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus, ketergantungan terhadap insulin. Nggak bisa lagi pakai obat, ya hanya pakai insulin. Itu diabetes tipe 1. Berbeda dengan tipe 2, kalau tipe 2 ini masih ada disebut dengan insulin dihasilkan sedikit atau kurang. Kebutuhannya banyak, tapi dikeluarkan hanya sedikit. Makanya perlu obat-obatan untuk merangsang sel beta pankreasnya mengeluarkan insulin. Kenapa? Karena dikeluarkan sedikit. Rangsang deh sel beta pankreasnya, keluarin dong. Dia minum glibenclamid, glimepirid, kemudian repaglinid, itu yang digunakan untuk merangsang si sel beta pankreasnya mengeluarkan insulin. Kemudian ada juga yang kedua, sudah dikeluarkan nih, insulinnya ada, tapi si insulinnya sudah tidak sensitif. Nah, makanya diberikan insulin sensitizer. Reseptor insulin sudah tidak sensitif, berikan obat-obatan yang meningkatkan sensitivitasnya, menurunkan resistensinya, karena sudah mulai resisten insulin. Di sini salah satu yang berperan juga adalah si metformin. Jadi metformin ini bekerja dengan cara apa? Meningkatkan sensitivitas dari insulin di dalam darah ya, sehingga nanti si gula darahnya bisa masuk ke dalam sel ya. Itu dari tipe-tipe diabetes yang ada ya, tipe 1, tipe 2. Kalau kita lihat tipe 1-nya lebih detail lagi ya, sel penghasil insulin mengalami kerusakan. Sehingga kalau sel penghasil beta insulin mengalami kerusakan, insulin tidak dihasilkan sama sekali. Maka diperlukan tambahan insulin dari luar, harus suntik. Salah satu penyebabnya apa? Kenapa sel beta pankreasnya rusak? Karena adanya penyakit autoimun. Biasa autoimun inilah nantinya akan menyerang si sel beta pankreas ini, sehingga sel beta pankreasnya rusak, tidak bisa lagi memproduksi insulin. Biasanya terkena pada masa kanak-kanak, dewasa muda, itu sudah biasanya terkena pada DM tipe 1 ini. Kalau pada tipe 2, ini tadi ya, yang defisiensi, ini insulin disekresikan oleh sel beta pankreasnya sedikit, defisiensi, kurang. Sedangkan yang kedua itu resisten. Sudah keluar, ada yang dikeluarkan insulinnya, tapi gagal melakukan pekerjaan dengan baik. Ada kegagalan respon biologis terhadap insulin. Permasalahannya di mana? Bisa terjadi pada reseptor insulinnya yang terganggu, tempat insulinnya berikatan di selnya itu terganggu, atau pasca reseptornya di dalamnya terganggu. Ketika GLUT4 atau pintu masuk insulin pintu masuk gula darah ke dalam selnya kurang atau pintunya tidak bisa naik ke atas ke membran sel, akibatnya si insulin tidak bekerja dengan baik, gagal dalam melakukan responnya. Makanya di defisiensi.
diberikan obat-obatan untuk merangsang insulinnya supaya banyaknya keluar, diresistensi, perbaiki tuh kerja dari insulinnya supaya walaupun di jumlahnya banyak, tapi kerjanya nggak bagus nih. Buat dia kerjanya bagus dengan meningkatkan sensitivitasnya atau menurunkan resistensi dari insulin tersebut. Gejala mendiagnosanya, ya ini ketahuan dari kalau gejala klasiknya di DM ini cepat merasa lapar. Kenapa? Karena badan tuh terasa lelah, badan terasa lemah, karena energi tidak ada, akhirnya bawaannya pengen makan terus tuh, polifagia namanya. Kemudian ada juga yang sering buang air kecil, poliuri. Kenapa poliuri ini? Karena tingginya kadar gula darah akan menyebabkan hipersekresi. Jadi kelebihan dari mensekresikan, filtrasinya meningkat, dikeluarkan urin semakin banyak, sehingga nantinya kalau udah sering buang air kecil, bawaannya kan nanti seolah-olah orang tersebut mengalami terjadinya dehidrasi. Karena dehidrasi, dia akan merasakan haus terus. Makanya gejala berikutnya dia adalah polidipsi, pengen minum terus, pengen ambil air, minum, tapi berkemih lagi, badan lemas. Itu gejala klasiknya DM. Dan kalau mau lihat lebih detail lagi, cek gula darah ya. Kalau zaman dulu mungkin orang akan lihat belum ada cek gula darah ketika berkemih ya, berurin, buang air kecil itu buang airnya nanti disemutin oleh semut. Oh, artinya kadar gula darahnya tinggi di situ. Itu salah satu penanda di zaman dulu. Tapi kalau sekarang banyak alat-alatnya juga sudah makin canggih ya. Ada gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, HbA1c itu yang dicek dalam menentukan kadar gula darah. Kalau puasa berapa lama biasanya? Yang di berapa jam kalau gula darah puasa itu? Mau cek gula 12 darah besok nih. Berapa, Sarah? 12. Ya, bisa 10 sampai dengan 12 ya itu masih memungkinkan dalam waktu. Jadi suruh puasa dulu. Kemudian kalau apa namanya? Gula darah 2 jam setelah makan, ini pasiennya nanti akan disuruh makan dulu ya. Jadi selesai cek gula darah, 2 jam lagi makan dulu dia, terus 2 jam lagi akan cek lagi. Itu mau melihat nanti kadarnya berapa. Kemudian ada salah satu cek gula darah yang disebut dengan HbA1c ya, hemoglobin yang berikatan dengan glukosa darah. Jadi Hb atau hemoglobin berikatan dengan molekul gula. Ini salah satu cara untuk ngecek gula darah yang lebih valid ya. Kalau gula darah puasa ini ya orangnya puasa pasti gula darahnya akan turun. Orangnya makan pasti gula darahnya akan naik ya setelah makan. Ini bisa dimodifikasi oleh pasien. Pada saat orang mau medical check up, mau masuk kerja ya, bisa jadi ketika gula darahnya tinggi, dia mau puasa nih. Orang kan nggak tahu ya kita puasa apa enggak. Orang nggak tahu juga kita makan apa enggak. Pas mau gula darah puasa, puasanya dilamain, akhirnya gula darahnya turun nanti. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan, makannya dikit banget, sehingga nanti gula darahnya nggak tinggi. Itu bisa dimodifikasi. Tapi kalau HbA1c, ini pemeriksaan gula darah yang tidak bisa dipengaruhi oleh mau setelah makan kah, mau puasa berapa jam kah, seharian, 2 hari, seminggu, nggak masalah. HbA1c-nya tetap angkanya akan sesuai gitu. Jadi pemeriksaannya memang lebih spesifik dan juga biayanya lebih mahal. Gula darah puasa 15.000 lah, setelah makan juga kurang lebih segitu. HbA1c ini biasa di atas 200-300 ribu sekali pemeriksaan gitu. Nah, berapa kadar normalnya? Kadar normalnya kalau kita lihat pada pasien diabetes dikatakan normalnya dulu ya, kalau gula darah puasanya itu kurang dari 100 itu dikatakan normal lah. Tapi kalau udah di atas 100 sampai dengan 125 boleh dikatakan sudah mulai nih pre-diabetes, di mana pasien dengan kondisi tahap awal dari penyakit DM tipe 2, mulai melebihi batas normal. Namun belum terlalu tinggi untuk dapat dikategorikan sebagai penyakit DM tipe 2. Ini pre-diabetes. Kalau gula darah 2 jam setelah puasa, normalnya kurang dari 140. Tapi kalau sudah mulai pre-diabetes 140 sampai dengan 199. Bagaimana HbA1c-nya? 5,7. Dikatakan pre-diabetes sudah mulai terkena diabetes nih, baru awal-awal gejala di atas antara 5,7 sampai dengan 0,64. HbA1c-nya ukurannya persen. Kalau dikatakan diabetes, gula darah puasanya setelah dicek, udah puasa dari jam 10 malam,
kemudian pagi-pagi periksa ternyata di atas 126, berarti sudah terkena diabetes. Tapi kalau makan atas, termasuk satu lagi HbA1c ini persentasenya di atas 6,5%, maka dikatakan sudah terkena DM tadi ya. Yang dikhawatirkan yang perlu dijaga ya memang komplikasi ya dari diabetes ini. Kenapa? Karena ketika di dalam darah ini kadarnya terlalu tinggi, terlalu lama dalam kondisi yang kental darahnya itu tidak baik untuk pembuluh darah. Jadi dia toksik terhadap endotel, toksik terhadap pembuluh darah. Sehingga kalau pembuluh darahnya mudah rusak, pembuluh darahnya mudah terkelupas karena tingginya konsentrasi kadar gula darah, karena kan dia alirannya selalu didorong ke dinding-dinding pembuluh darah dalam kondisi yang kental. Akibatnya apa? Dindingnya pun juga terjadi gesekan ya. Terjadi gesekan justru di dinding pembuluh darah mengalami luka. Luka di dalam dinding pembuluh darah akan menyebabkan terjadinya bekuan di dalam pembuluh darah. Dan bekuan-bekuan pembuluh darah inilah yang nanti akan berbahaya ketika bekuan itu didorong terus lari ke dalam pembuluh darah jantung, masuk ke arteri koroner, ini yang berbahaya. Sehingga menyebabkan terjadinya heart disease ya, serangan jantung atau larinya ke kepala bisa menyebabkan terjadinya stroke, itu yang dikhawatirkan. Kalau masuk ke dalam pembuluh darah perifer, jadi dia terjadi sirkulasinya justru bermasalah. Kalau ke bagian pembuluh darah yang lebih kecil, itu ada kerusakan pada penglihatan, kadang ya retinopati diabetes, kemudian kerusakan saraf, terkadang kaki menjadi kebas-kebas, mau rasa juga agak nyeri, itu nerve damage. Kemudian yang dikhawatirkan juga adanya kidney disease. Ini kalau tidak terkontrol. Tapi selama diabetes terkontrol, komplikasi ini sih jarang enggak terjadi ya. Tapi kalau tidak dikontrol gulanya, kemudian asupannya juga enggak diperbaiki, pengobatannya juga tidak dipatuh dalam pengobatan, itu maka nanti khawatirnya ini yang terjadi gitu ya. Kemudian salah satu kondisi yang lain adalah terjadinya diabetic foot ya, atau yang akibat tingginya kadar gula darah. Jadi penderita mengalami gangguan saraf sehingga tidak menyadari, kadang luka di kaki nggak sadar, tingkat keparah luka dia nggak tahu, dan mengalami kerusakan pembuluh darah tepi, mempersulit nantinya penyembuhan luka. Lukanya mudah menjadi semakin berkembang gitu ya. Kematian jaringan akan semakin tinggi, sehingga nanti akan menyebabkan infeksi yang cukup berparah dan harus dilakukan tindakan amputasi khawatirnya. Nah, ini biasanya kalau pasien-pasien yang udah kondisinya seperti gambar ini, mau nggak mau ini biasanya harus dibuang di bagian-bagian tertentu ya, yang sudah hitam ini. Tapi ada satu cara, memang negative pressure wound therapy ya, ini biasanya dilakukan oleh dokter-dokter kardiovaskular biasanya. Kardiovaskular ini mereka berusaha bagaimana pasien ini tidak diamputasi. Dibandingkan spesialis yang lain, memang dia lebih spesifik lagi ya ilmunya. Jadi mereka menggunakan alat, dibuat kakinya ini dalam suasana yang memang dalam pH dengan kelembaban yang baik, sehingga nantinya cairannya bisa ditarik keluar dengan alat ini. Dan itu cukup membantu dalam memperbaiki luka, sehingga akhirnya tidak dilakukan amputasi. Itu salah satu terapi yang cukup baik ya dalam pengobatan luka pasca diabetes ini. Nah, kemudian tadi kita dari awal sudah ngomongin hormon insulin, ini hormon berperan dalam menurunkan gula darah. Ini cara kerja insulin ini menurunkan gula darah dengan cara apa? Mempercepat transportasi glukosa dari darah masuk ke dalam sel. Jadi insulin ini berikatan dengan reseptor insulinnya, gula darah nanti akan masuk ke dalam sel di dalam sini gitu. Jadi memicu uptake glukosa oleh hati dan menstimulasi pembentukan asam lemak dan protein. Ini hormon insulin kerjanya seperti itu. Jadi kalau dilihat, ini nggak usah dihafalin yang kayak gini ya, ini sekedar pengetahuan ya teman-teman. Mekanisme pengeluaran insulin ini dipicu oleh glukosa. Jadi ini proses awal, ini sel beta pankreas nih. Sel beta pankreas ini dia akan akhirnya mengeluarkan si insulin. Jadi glukosa masuk ke dalam selnya, itu selnya ada GLUT2 di sini, GLUT2. GLUT2 di sini masuk ke dalam, terjadi pemecahan glukosa menjadi ATP, adenosine trifosfatnya naik, kadar ATP-nya naik ini akan menyebabkan kadar kalium dalam selnya meningkat. Karena kadar kalium di sini meningkat, terjadi depolarisasi membran, tekanan di dalamnya meningkat, akibatnya channel kalsium itu akan terbuka. Kalsium terbuka, kalsium dalam darah kita masuk ke dalam sel beta pankreas tadi. Ketika sel beta pankreas dimasuki oleh kalsium, dia akan mendorong
insulin atau mengaktifkan granul-granul berisi insulin agar bergerak maju menuju ke membran sel sehingga nanti insulinnya dikeluarkan. Ini proses yang terjadi ketika kita habis makan. Habis makan pasti insulin kita akan meningkat. Supaya apa? Supaya nanti bisa menurunkan kadar gula darah. Ini proses yang terjadi di dalam sel beta pankreas kita. Ini kalau dilihat proses tadi ya, ini kalau dilihat ini nggak usah dihafalin lah. Glukosa 6 fosfat menjadi pirufat, kemudian nanti akan menghasilkan energi tadi ya. Energi ini akan menutup kalium channel di sini. Pintu kaliumnya tertutup, pintu kalsium terbuka. Karena tingginya tekanan di sini, pintu kalsium terbuka. Kalsium terbuka inilah yang nantinya akan mendorong insulinnya keluar. Jadi kalsium masuk ke dalam, kemudian dia akan mendorong si insulinnya itu keluar. Nah, akhirnya kadar insulin kita meningkat di dalam darah kita. Kurang lebih kayak gitu prosesnya di dalam sel beta pankreas kita dalam menghasilkan insulin. Bagaimana perannya? Otomatis yang tadi ya, ketika kita bisa makan breakfast nih pagi, siang dan malam, otomatis yang merah ini glukosa kita meningkat, insulin kita juga akan mengalami peningkatan juga disesuaikan gitu. Supaya apa? Insulin inilah nanti akan membantu si gula darah ini masuk ke dalam sel. Sehingga sel-sel tubuh kita mendapatkan masukan gula darah tadi sehingga kita menjadi punya energi gitu ya. Tapi kalau ternyata insulinnya kurang, otomatis tidak bisa mampu untuk membuka pintu ini, nggak bisa masuk gula darah ke dalam sel. Gula darahnya tetap tinggi di dalam pembuluh darah, selnya tidak dapat nutrisi apapun, tidak dapat glukosa gitu ya, sehingga kita pun menjadi lemah. Ini kalau pada orang normal, ini yang tadi gambar tadi ya, insulinnya berikatan dengan reseptornya, nanti gula darah masuk ke dalam, sehingga gula darah dalam sel tubuh kita itu menjadi meningkat. Sedangkan di pembuluh darah menjadi berkurang gitu, sehingga darah kita menjadi normal kembali. Tapi kalau resistensi, ini udah terjadi insulin berikatan reseptor, tidak terjadi tuh translokasi GLUT4-nya, sehingga tidak terjadi penurunan masuknya gula darah ke dalam sel. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini penata laksanaannya biasanya diberikan edukasi, diberikan olahraga, ya, terapi gizi medis, dan juga kalau tidak mempan lagi baru diberikan obat-obatan. Bisa obat oral, bisa juga diberikan obat injeksi. Ini sekilas aja ya saya sampaikan, ini tata laksana DM tipe 2 berdasarkan Perkeni ini, Perhimpunan Dokter Endokrin. Dilihat kira-kira HbA1c-nya berapa. Kalau kurang dari 7,5 monoterapi aja dulu. Tapi kalau udah di atas 7,5 harus kombinasi 2 obat gitu. Ini obat-obatannya. Kalau ternyata di atas 9%, tinggi banget, nggak bisa lagi hanya dengan obat-obatan. Kombinasi 3 obat plus menggunakan insulin. Itu berdasarkan Perkeni, Perhimpunan atau Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, dokter-dokter internis yang konsen terhadap penyakit diabetes ini. Kalau ini sekilas juga lah ya, American Diabetes Association sama kurang lebih. Mereka akan lihat kira-kira ada komplikasi apa enggak. Kalau tidak ada chronic kidney failure-nya, disease-nya, tidak ada gangguan pada ginjal, maka terapi apa yang diberikan. Kurang lebih kayak gitu ya. Terakhir teman-teman, ini tentang golongan obat-obatannya aja supaya tahu tentang obat-obatan diabetes. Ini ada golongan obatnya, ada 6. Ada biguanida, ini menghambat sintesa glukosa dari glikogen di hati. Ini yang metformin ya, yang diminum biasanya ini sebagai first line terapinya. Kemudian ada sulfonylurea. Ini dia merangsang sel beta pankreas menghasilkan insulin sehingga menurunkan tingkat resistensi insulin di perifer. Glimepiride, glibenclamide, glyquidone, glikazid, ini semuanya bekerja bagaimana meningkatkan atau merangsang sel beta menghasilkan insulin. Meglitinib dia sama fungsinya, tapi dia beda golongan sendiri. Golongan meglitinib dia merangsang sel beta pankreas menghasilkan insulin. Kemudian ada alpha glucosidase inhibitor, ini menghambat enzim alpha glucosidase sehingga karbohidrat yang tadinya harus dicerna, yang tadinya harus masuk ke dalam pembuluh darah, ternyata dihambat di dalam pencernaan sehingga kadar gula darahnya tidak tinggi jadinya. Kemudian ada thiazolidinedione, ini berikatan dengan reseptor di dalam sel tadi ya, ada pipar gamma namanya, sehingga menurunkan resistensi dari insulin. Itu ada pioglitason, rosiglitason, dan yang terbaru itu adalah pengobatan DPP-4 inhibitor. Dia merangsang sel beta pankreas menghasilkan insulin juga dengan menghambat enzim DPP-4 lah, ya, yang ada di sistem pencernaan. Ada vildagliptin, sitagliptin, dan lain-lain. Oke. Ini kalau satu persatu, biguanida itu apa? Biguanid ini tempat kerja. Biguanida ini ada di usus, dia meningkatkan metabolisme glukosa. Di hati menurunkan produksi glukosa dari hati, di otot meningkatkan glukosa, di jaringan lemak dia meningkatkan ambilan glukosa.
tempat-tempat kerja seperti itu. Sulfonylurea kerja di bagian tadi yang mengeluarkan insulin tadi. Dia meningkatkan reseptor sulfonylurea sehingga meningkatkan si kanal kalium tadi itu semakin tertutup karena kalium meningkat sehingga kalsium masuk mendorong insulinnya keluar. Jadi sulfonylurea bekerja meningkatkan insulinnya. Meglitinid sama, kalau meglitinid juga persis kayak tadi, sedangkan glucose inhibitor, akarbos ya, akarbos, eklid gitu-gitu dia menghambat enzim alfa glukosidase di saluran pencernaan sehingga gula darahnya tidak tinggi jadinya. Jadi dia sudah menghambat di hulunya ya. Ketika gula darah mau tinggi, mau masuk ke dalam pembuluh darah, dia cegah dulu, dihambat dulu enzim yang membantu absorpsi dari gula darah itu sendiri. Dihambat enzimnya sehingga tidak menyebabkan terjadinya peningkatan pembuluh darah. Diazolindian ini berkaitan dengan reseptor pipar gamma-nya tadi ya, memperbanyak translokasi GLUT4 sehingga pintu masuk glukosanya semakin banyak. Semakin banyak pintu masuk ke glukosa, semakin banyaklah nantinya gula darah masuk ke dalam sel tubuh ya. Itu pioglitazone dan rosiglitazone. Dan yang terakhir ini ada di PP4 inhibitor. Dia meningkatkan sekresi hormon inkretin di dalam saluran pencernaan sehingga meningkatkan pengeluaran insulin sehingga gula darahnya terkontrol dengan baik ya, kurang lebih kayak gitu. Dan terakhir ini ada insulin ya teman-teman ya, insulin yang diberikan dalam bentuk suntikan. Ada kerja pendek, ada kerja menengah, ada juga yang kerja panjang. Kerja pendek ya 4 sampai 8 jam. Artinya kalau cuma 8 jam bisa diberikan 3 kali sehari kalau kita makannya 3 kali atau 2 kali sehari diberikan. Sedangkan kerja menengah bisa sampai dengan 12 jam, kerja panjang itu cukup sekali pemakaian tapi dia bertahan sampai dengan 1 hari. Ya, ketika dia menggunakan ini contoh-contohnya ada Lantus, Levemir, Ezelin itu contoh-contoh produk yang digunakan. Nah, terakhir ini ada case ya, kenapa kondisi sekarang ini COVID-19 itu meningkatkan terjadinya risiko tinggi pada pasien diabetes, karena kadar gula yang tidak terkontrol ini meningkatkan komplikasi dari diabetes. Kemudian juga menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, termasuk juga meningkatkan peradangan dalam tubuh, serta terjadinya diabetik ketoasidosis, sehingga komplikasi virusnya dialami semakin memperburuk ya kondisi-kondisinya. Kalau memang diabetes tidak terkontrol. Tapi kalau diabetes terkontrol, nggak apa-apa ketika kontrolnya dengan baik gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman terkait dengan diabetes ini? Ada yang komen, ada yang bertanya? Silakan. Nggak ada? Cukup? Pak, Jusnya mau tanya. Ya, silakan. Kalau kan ayah saya kan itu juga Pak diabetes juga kan, diabetes. Dan kebetulan juga anaknya perempuan semuanya. Tapi kan berapa kan ada 6 kata bapak kan 6 kali lipat terjadinya penurunan kan? Berisiko. Iya beresiko. Nah, Betul. ayah saya itu dia ada komplikasi. Ngaruh gak sih Pak komplikasi dari gula itu ke komplikasi ke yang lain kayak jantung, terus ginjal? Kalau kolesterol kan mungkin karena dari kolesterol itu kan tinggi kan, jadi ke darah ke jantung kan nggak lancar kan ya? Ya. Tapi kalau misalkan sampai ke ginjal itu ngaruh nggak sih Pak? Oke. Pada kondisi pasien diabetes, arah ke jantung seperti apa, arah ke ginjal seperti apa. Kalau ke jantung, yang tadi saya sudah coba sampaikan di depan tadi ya, itu tingginya kadar gula darah, sama kayak teman-teman kalau saya arahkan begini, ada 2 gelas nih, 1 gelas isinya air putih, 1 gelas lagi isinya air putih, tapi tambah gula 3 sendok ke dalam. Diaduk. Mana yang lebih kental? Yang air putih aja atau air putih tambah gula? Air putih tambah gula sama gula. Ya, kalau kita alirkan turunin ke bawah pakai selang, kira-kira mana yang lebih cepat alirnya dibandingkan dengan yang gula darah tadi, yang tambah gula? Lebih cepat yang air putih aja kan? Iya. Karena dia encer,
sedangkan yang kental ini lambat. Nah, dengan lambat seperti itu, otomatis si jantung untuk memompanya pun juga itu berat. Satu, jantungnya memompanya berat untuk memompa si darah yang tinggi kadar gula darah ini. Yang kedua, ketika dipompakan dengan tingginya kadar gula darah ini, dia akan terjadinya pergesekan antara cairan darah ini dengan si dinding pembuluh darah. Semakin sering bergesekan dengan dinding pembuluh darah, sama kayak ada satu kali ya, kali besar, banjir kanal misalnya. Bawa lumpur macam-macam tuh. Kemudian dia akan mengabrasi dinding kalinya apa enggak? Dinding kalinya bisa terabrasi. Nah, dinding pembuluh darah kita juga bisa terusak oleh si gula darah yang tinggi tadi. Akibatnya apa? Dinding pembuluh darahnya terjadi luka. Kalau terjadi luka, faktor pembekuan di dalam tubuh kita itu akan berjalan. Trombosit akan nutup di situ, akan terbentuk trombus. Bekuan-bekuan inilah yang nantinya akan mengarah ke pembuluh darah yang lebih kecil. Kalau terjadi di pembuluh darah besar, mungkin masih aman ya beku di situ. Tapi ketika pembuluh darah ini bergelinding, bekuannya didorong terus lari ke arah jantung, itu khawatirnya menyebabkan terjadinya gangguan pada jantung atau serangan pada jantung. Itu yang terjadi hubungannya dengan jantung tadi ya. Nah, kalau hubungannya dengan ginjal apa? Sama dengan kondisi yang cukup viskositas tinggi ini, lebih kental ini, justru menyebabkan nanti si glomerulus, saringan yang ada di ginjal, itu mudah mengalami kerusakan. Karena didorong oleh konsentrasi yang tinggi tadi. Akibatnya apa? Si glomerulus rusak, akibatnya meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada ginjal. Ditambah lagi kalau adanya hipertensi. Bayangkan glomerulus saringan kecil-kecil kayak gitu, didorong oleh tekanan yang cukup tinggi karena hipertensi, yang didorong pun juga viskositasnya tinggi. Akibatnya mudah sekali kerusakan di glomerulus. Glomerulusnya rusak, meningkatkan risiko terjadinya kerusakan pada ginjal. Jadi komplikasinya arahnya ke sana tuh, arah. Makanya perlu dikontrol ya si gula darah itu. Tidak bisa dibiarkan dengan kondisi yang selalu tinggi gitu. Harus dirubah atau di pola makan, pola hidup, makanan, obat-obatan tuh harus komplit tuh. Olahraga. Karena kalau terjadi dalam waktu yang cukup lama, gula darah inilah yang nantinya akan menyebabkan resiko kemana-mana. Gitu. Sekarang mungkin ada orang, kalau kita lihat di hemodialisa misalnya, gangguan ginjal. Dulu kenapa? Saya dulu pernah diabetes, bisa jadi kayak gitu. Kenapa? Karena nggak terkontrol. Kalau terkontrol sih, sampai usia 70-an, 80-an juga nggak apa-apa, masih terkontrol. Ya. Banyak orang yang sampai usia segitu, normal-normal aja gitu gula darahnya. Karena memang terkontrol dengan minum obat-obatan. Kurang lebih kayak gitu, Ara. Ya Pak, makasih ya. Oke. Ada lagi? Saya sambil absen lah kalau gitu ya. Saya Pak mau nanya. Putri, ya silakan. Pak, misalnya nih ya, kalau kan saya punya saudara. Nah, saudara saya itu perempuan. Dia udah punya anak. Nah, dia tuh terkena diabetes juga. Nah, turun ke anaknya itu lebih rentan ke anak perempuan atau anak laki-laki, Pak? Oke, kalau lebih rentannya memang sedikit lebih tinggi pada perempuan, sedikit lebih tinggi. Tapi ada beberapa wilayah, beberapa negara tuh laki-laki juga banyak, cukup tinggi juga gitu. Sama-sama berisiko, tapi belum tentu juga. Ada orang tuanya terkena, ayah terkena, ada 6 anaknya, ternyata ada satu ke laki-laki, satu. Ada juga kasus kayak gitu. Atau pada perempuan, tidak semuanya yang terkena. Tidak otomatis semuanya itu langsung gitu. Ada yang sampai sekarang itu satu keluarga 6 orang, anaknya 6 juga, nggak ada satupun yang terkena. Padahal bapaknya diabetes. Sekarang umurnya rata-rata anaknya udah sampai 40-50. 40-an paling kecil tuh udah 30-an dan nggak diabetes. Tergantung lagi balik ke pola. Jadi pencetusnya itu memang dari keluarga ada, tapi kalau pola hidupnya benar, nggak apa-apa, ya nggak terkena juga gitu. Itu biasanya kayak gitu, Putri. Memang yang paling tinggi itu sekarang pola makan sih, pola hidup. Genetik itu pencetus juga. Kalau pola makan dibenerin, akhirnya nggak terkena. Tapi kalau dia pola makannya nggak benar, dia yang paling cepat terkenanya gitu dibandingkan dengan orang lain. Kayak gitu, Putri. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Saya absen dulu ya. Sarah Permata. Hadir, Pak. Sarah Fauziah. Hadir, Pak. Oke. Bentar. Hadir, Pak. Sylvia. Hadir, Pak.
Anissa, Hadir, Pak. Gita Amelia, Hadir, Pak. Yusnia, Hadir, Pak. Roida, Hadir, Pak. Flo, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Farizan, Hadir, Pak. Arta Yujinita, Hadir, Pak. Azahira, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Ananda Maharani. Ananda Maharani ada? Ada, Pak. Abdul Hafiz, Hadir. Ilmi Aulia, Hadir, Pak. Puji Ella Lestari, Nggak Puji di Ella? Giva, Pak. Udah nggak di Giva, Puji Ella. Tri Amelia, Hadir, Pak. Anita, Deborah, Hadir, Pak. Ruth Marcelina. Ruth ada? Ruth? Ada, Pak. Mic-nya lagi bermasalah, Pak. Oke, mic-nya bermasalah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, cukup ya, teman-teman ya. Izin bertanya, Pak. Oh, Abdul Hafiz. Silakan. Gini, Pak. Mengenai orang yang kena gejala diabetes itu kan tadi salah satunya itu dia itu sering haus dan sering buang air kecil kan, Pak ya? Mm-mm. Nah, itu apakah dia akan terus-terusan kayak begitu atau bisa dihilangin, Pak? Itu aja, Ya. Pak. Oke, thank you, Hafiz. Jadi gejala awalnya seperti itu. Gejala awalnya ketika orang belum tahu nih kena diabetes, berarti sekarang kok bawaannya haus-haus terus ya. Kemudian sekarang kok bawaannya pengen makan terus atau bawaannya pengen buang air kecil terus. Itu gejala-gejala awal ketika memang orang tersebut belum tahu terkena diabetes. Kenapa? Karena memang kadar gula darahnya sudah mulai tinggi nih. Tapi ketika dia sudah kontrol gula darahnya udah normal karena minum obat, itu gejalanya akan hilang. Tapi kalau dia tidak kontrol makanannya dengan baik, kemudian juga gula darahnya tinggi, ya gejala itu akan dirasakan lagi. Dia akan lemes lagi, dia akan mudah pipis lagi, dia akan mudah minum haus-haus lagi. Jadi yang menyebabkan terjadinya itu adalah gula darahnya tinggi. Karena gula darah tinggi inilah yang menyebabkan gejala-gejala tadi. Tapi kalau gejalanya tersebut sudah diketahui dan dia sudah confirm kena diabetes, diminum obat, gejala kadar gula darahnya sudah mulai berkurang, nggak tinggi-tinggi banget, gejala itu akan berkurang dan nggak ada sama sekali gitu. Jadi tidak akan seperti itu seterusnya, tergantung dari gula darahnya tinggi apa enggak. Jadi kalau gula darahnya tinggi dalam waktu yang cukup lama, itu gejalanya itu akan muncul gitu tuh, Hafiz. Tapi kalau banyak minum ya banyak pipis juga ya. Kalau kondisinya memang panas gitu. Tapi ini bawaannya mau malam, mau siang, nggak panas tapi minum terus. Nah, itu tanda-tanda tuh. Jangan-jangan gitu ya. Itu lebih baik tahu dari awal. Gitu, Hafiz? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Saya rasa cukup ya, teman-teman ya. Kebetulan saya ada mau ke kampus, mau berangkat ke kampus. Nanti materi akan saya upload lagi di dalam e-learning ya. Oke, terima kasih semua. Salam sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya izin live ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima kasih semua. Thank you semua. Izin live. Teman-teman, kita udah pertemuan ke-14 aja ya. Minggu depan terakhir ada pertemuan lagi. Bu, ntar tiba-tiba UAS, Bu. Nah, nggak tahu tuh UASnya kapan. Ya Allah. Maksudnya kan kita udah punya kalender akademik, tapi kalau misalnya peraturan baru yang tidak ada libur, Ibu belum tahu nih, nanti UASnya juga menyesuaikan atau tidak ada perubahan. Ya, anggaplah UAS tidak ada perubahan, berarti 2 minggu lagi kita UAS. Kalau tidak ada perubahan, kalau ada perubahan ya berarti mungkin nggak langsung 2 minggu karena ada kepotong libur kan. Ibu. Yuk. Saya izin kamar mandi, aku sakit perut banget, Bu. Habis makan. Silahkan. Bentar ya, Bu. Ya, silahkan. Teman-teman ini semua siap belajar nggak hari ini?
Ini Ibu suasananya backlight ya. Bagaimana, semua sudah siap belajar? Siap nggak siap, Bu? Siap, udah, Bu. Ya, siap nggak siap harus siap. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kinematika reaksi. Di kinematika reaksi ini, start from today, Ibu akan langsung ngasih tugas buat kalian yang bikin video. Karena kan kita udah belajar hari ini nih, jadi langsung bisa ada tugas untuk video, ya. Kemudian nanti ingatkan Ibu setelah selesai kelas, baru Ibu kasih kisi-kisi. Nah, di kisi-kisinya itu, soal kisi-kisi itu adalah soal yang kalian gunakan untuk bikin video. Ya. Nah, Ibu mau langsung mulai ini, tapi kalian sudah siap apa belum? Via video selesai, baru apa yang kalian, kita lanjut kayak gitu. Jadi untuk materinya Ibu jelaskan di prakteknya, baru kasih membaik ya Roy. Kalian sambil off juga nggak apa-apa, yang penting dengarkan dan perhatikan laptop kalian. Karena ini nggak cuma dengerin doang, kalian harus lihat. Di sini dia ada step by step, jadi kalian harus perhatikan sambil di depan laptop kalian. Oke, Ibu share dulu slide-nya. Alhamdulillah. Nah, silahkan ditonton, dengarkan baik-baik. Volumenya udah cukup belum? Oke, volume silakan. Kalian tahu nggak itu suaranya siapa? Halo teman-teman. Nggak kedengaran, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Iya, Bu, nggak ada suaranya. Itu yang Ibu tanyain, dari tadi kedengeran apa enggak? Oh Nggak ada iya. suaranya. Enggak, Bu, nggak kedengaran suaranya. Kenapa ya? Kok nggak ada suaranya? Coba lagi ya, Ibu ya. Kedengeran nggak sekarang? Masih belum. Tetap masih belum? Kalian pernah nggak sih sama dosen lain dikasih video? Pernah. Itu kalian dari videonya sendiri atau ini sih? Atau dari YouTube sih? Di kalian masih nggak kedengeran ya? Kedengaran sih, Bu, tapi kecil banget. Kedengaran kecil banget. Coba kalau kalian volumenya maksimum. Saya kok nggak dengar apa-apa ya, Bu. Kamu nggak dengar apa-apa.
Sebentar. Bentar. Tunggu sebentar ya. Bentar. Bu, coba deh di sound. Kenapa tadi siapa yang ngomong? Coba di share sound, kan Ibu mau share screen nih. Heeh. Terus kan ada ada kotak-kotak pilihan yang mana. Nah, di bawahnya itu ada kotak kecil share sound sama sebelahnya, terus diklik dulu yang share sound-nya. Di bawahnya klik share sound. Oh, ya. Coba lagi ya. Ini kita lihat. Kok malah ini sebentar. Untuk farmasi. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kinetika reaksi. Kedengeran nggak? Kedengeran Bu, udah kedengeran. Terima kasih Azahira. Sekarang semuanya dengerin videonya bareng-bareng. Ya, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai kinetika sendiri. Kinetika ini dipelajari dalam ilmu fisika dan dalam ilmu kimia. Dalam ilmu fisika sendiri, kinetika dipelajari dalam menganalisis gerak benda dan gerak partikel. Untuk di ilmu kimia, kinetika ini biasanya dipelajari dalam kinetika kimia. Nah, untuk farmasi sendiri, bagian kinetika yang kita pelajari adalah tentang laju reaksi pada obat. Karena laju reaksi ini sendiri adalah salah satu dari bagian kinetika kimia. Oke, dalam bidang farmasi salah satu cabang ilmu yang pasti dipelajari adalah farmakologi. Farmakologi sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Farmakologi memiliki dua cabang ilmu utama, yaitu farmakodinamika dan farmakokinetika. Secara garis besar, farmakodinamika adalah ilmu yang mempelajari efek obat di dalam tubuh, sedangkan farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat. Nah, nanti yang akan jadi pokok pembahasan kita adalah yang farmakokinetika. Nah, untuk pengertian kinetika kimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi. Maka dari itu di dalam farmasi sendiri kita juga mempelajari tentang laju reaksi, terutama laju reaksi obat di dalam tubuh. Kemudian ini ada pengertian laju reaksi kimia, yaitu perubahan konsentrasi terhadap waktu. Laju reaksi sendiri dapat dinyatakan menjadi dua, laju berkurangnya konsentrasi atau laju bertambahnya konsentrasi. Jadi laju reaksi ini bisa berupa laju pengurangan atau bisa laju pertambahan. Nah, kalau dalam ilmu kimia mempelajari laju reaksi itu berarti kita juga akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi, tetapan laju reaksi, order reaksinya, order reaksi berapa, kemudian ada tambahan di dalam bidang farmasi, yaitu kita mencari waktu paruh. Nah, ini ada beberapa definisi istilah yang teman-teman bisa lihat, yaitu order reaksi, yaitu cara konsentrasi obat mempengaruhi suatu laju. Jadi bagaimana konsentrasi tersebut bisa mempengaruhi laju. Untuk waktu paruhnya sendiri adalah waktu yang diperlukan untuk suatu konsentrasi mencapai
nilai setengah dari konsentrasinya. Jadi misalnya paracetamol 500 mg. Berapa waktu yang diperlukan oleh paracetamol untuk bereaksi sehingga mendapatkan konsentrasi 250 mg atau setengah dari konsentrasi awal. Itu namanya waktu paruh. Kemudian untuk menentukan orde, kita di sini teman-teman ordenya hanya menggunakan 2 orde, yaitu orde 0 dan orde 1. Nah, untuk orde 0 sendiri ini kecepatan reaksinya tidak bergantung kepada kadar reaktannya. Kemudian kecepatan degradasinya konstan. Kemudian harga waktu paruh pada reaksi orde 0 berjalan tidak tetap. Nah, ini adalah persamaan dari orde reaksi orde 0. Ya, persamaannya CT konsentrasi sama dengan CT berarti konsentrasi pada waktu tertentu, C0 konsentrasi awal, K-nya tetapan laju, T-nya adalah waktu. T setengah waktu paruh, C0 konsentrasi awal, 2 dikali K tetapan laju. Nah, ini adalah contoh grafik dari grafik orde 0. Teman-teman bisa lihat di sini, karena di sini konsentrasi, maka di sumbu Y-nya menggunakan konsentrasi. Kemudian di sini menggunakan waktu dan sumbu X-nya waktu. Jadi untuk grafik orde 0 digunakannya adalah Oke, teman-teman, maaf tadi saya sempat live. Jadi kalau tadi kalian lihat videonya itu, kita kan ngebahas tentang persamaan reaksi. Terus ada persamaan orde 0 sama orde 1. Nah, di persamaan reaksi, persamaannya itu CT-nya itu sama kayak waktu kita belajar kemarin tentang persamaan garis Y sama dengan 2X plus A misalnya. Tapi di sini kita pakainya CT sama dengan C0 min KT. Terus kita juga ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu sekarang kita gantinya sebagai waktu atau time, terus sumbu Y diganti sebagai konsentrasi atau CT. Gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi dari persamaan garis lurus, tapi di dalam bidang farmasi. Belajar tentang kinematika reaksi orde 0 sama orde 1. Kita lanjutkan videonya. hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Untuk orde 1, kecepatan reaksi orde pertama terhadap orde pertama secara langsung proporsional terhadap kadar suatu reaktan. Proporsional berarti teratur ya. Harga waktu paruh suatu obat pada reaksi orde 1 adalah konstan. Nah, persamaannya teman-teman, kalau yang tadi orde 1 itu hanya CT sama dengan C0, nah yang di sini membedakan, kalau di orde 1 itu kita menggunakan ln. Ya, ln. Jadi ln CT sama dengan ln C0. Untuk waktu paruhnya rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik orde 1. Kalau teman-teman perhatikan yang tadi,
itu konsentrasi terhadap waktu. Kalau yang orde 1 itu len konsentrasi terhadap waktu. Jadi pembuatan grafik ini persis dengan persamaan yang digunakan. Jika persamaan yang digunakan adalah len CT, maka di sini juga menggunakan len CT. Di sini hanya perbedaan huruf ya. Kalau di sini A, di sini adalah CT, tapi sama, yaitu nilai konsentrasi. Nah, ini adalah perbedaan rumus orde 0 dan rumus orde 1. Kita lihat dari konsentrasinya. Konsentrasi pada rumus orde 0 hanya CT sama dengan C0. Sedangkan rumus pada Ibu Faridanya keluar ya? Ini siapa yang ngomong tuh? nilai konsentrasi. Masih kedengeran kan teman-teman? Masih Bu. Nah, Silakan ini ya. adalah perbedaan rumus orde 0 dan rumus orde 1. Untuk waktu paruhnya rumusnya seperti ini. Nah, ini adalah grafik orde 1. Kalau teman-teman perhatikan yang tadi itu konsentrasi terhadap waktu. Kalau yang orde 1 itu len konsentrasi terhadap waktu. Jadi pembuatan grafik ini persis dengan persamaan yang digunakan. Jika persamaan yang digunakan adalah len CT, maka di sini juga menggunakan len CT. Di sini hanya perbedaan huruf ya. Kalau di sini A, di sini adalah CT, tapi sama, yaitu nilai konsentrasi. Nah, ini adalah perbedaan rumus orde 0 dan rumus orde 1. Kita lihat dari konsentrasinya. Konsentrasi pada rumus orde 0 hanya CT sama dengan C0. Sedangkan rumus pada orde 1 itu menggunakan len CT, len C0. Jadi CT berubah jadi len CT, C0 berubah jadi len C0. Kemudian untuk tetapan laju reaksi nilai K sama dengan nilai B. Nah, ini nanti akan dijelaskan selanjutnya. Waktu paruh rumusnya ini, kemudian persamaan reaksi. Jadi teman-teman, persamaan reaksi yang kita gunakan adalah persamaan yang sama dengan persamaan yang mencari konsentrasi. Hanya saja jika kita mencari persamaan reaksi, maka nilai CT dan nilai T-nya tetap berupa huruf, tidak diganti menjadi angka. Contoh, misalnya CT sama dengan C0 min KT. Nah, nilai CT harus untuk membuat persamaan, maka CT harus tetap menjadi CT, tidak boleh diganti menjadi angka. Ya, jadi yang tetap menjadi huruf hanya CT dan T. Sisanya C0 dan K harus dirubah menjadi angka. Itu persamaan. Begitu juga untuk persamaan pada rumus orde 1 yang tetap berupa huruf adalah len CT dan T. Untuk sketsa grafiknya sendiri tadi sudah dibahas. Untuk orde 0 itu menggunakan konsentrasi terhadap waktu dan menggunakan len konsentrasi terhadap waktu ya. Jadi
ordinal CT berarti di sininya CT. Ini T berarti sumbu X-nya T juga. Nah, kalau orde 1 itu dipakainya len. Maka untuk di grafiknya sendiri kita juga tetap harus menggunakan len. Tetap terhadap waktu. Oke, ini adalah soal latihannya teman-teman. Soal latihan ini disajikan tabel yang berisi waktu, kemudian konsentrasi obat. Nah, kita diminta untuk menentukan order reaksinya, apakah order reaksi 0 atau 1, berapa tetapan laju reaksinya atau nilai K-nya, berapa waktu paruhnya, apa persamaan reaksinya, dan bagaimana sketsa grafiknya. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui persamaan regresi dari regresi dengan menggunakan data ke Microsoft Excel menggunakan data T dan CT. T dan CT itu maksudnya apa sih, Bu? T dan CT itu adalah tabel yang ini. Ini adalah tabel yang sudah dikonversi, bukan konversi ya, sudah dirubah sedikit bentuknya. Kalau tadi secara horizontal, kalau ini kita rubah menjadi vertikal karena kita mau memasukkannya ke dalam Excel ya. Jadi bentuknya harus seperti ini. CT dan T itu maksudnya apa, Bu? T-nya ini ada konsentrasi adalah CT. Kenapa harus pakai yang ini? Karena tadi kita harus mencari persamaan regresi pada orde 0 dan persamaan regresi pada orde 1. Dua-duanya harus kita cari persamaan regresinya. Ya, nah ini yang pertama-tama kita cari persamaan regresi untuk orde 0 terlebih dahulu. Oke, mungkin langsung kita praktekkan aja ya teman-teman. Ini tadi sudah sampai di sini ya, langkahnya masukkan angkanya ke dalam Microsoft Excel. Perbesar sedikit. Nah, jadi kita sudah memasukkan datanya di Microsoft Excel, kemudian blok tabel, sudah tadi ya, blok tabel, kemudian pilih insert, kemudian chart, ini chart ya, kemudian sketcher, pilih sketcher, dan pilih smooth line. Nah, kalau grafiknya nggak keluar kayak gini, lebih gampang recommended chart. Recommended chart ini kita bisa diberikan rekomendasi kira-kira kita mau pakai chart yang seperti apa. Nah, kita akan terbentuk sebuah chart. Ya, akan terbentuk sebuah chart. Kemudian klik kanan pada garis series itu ini berarti ya. Kalau kita klik kanan pada garis series yang tepat, maka akan ada muncul menu Add Trend Line. Tapi kalau misalnya kita nggak tepat di garis, maka tidak muncul Add Trend Line. Yaitu itu, jadi harus tepat klik kanannya di garis chart ya, sehingga muncul Add Trend Line. Kalau kita sudah klik, oke, selanjutnya. Nah, ini untuk nah ini tadi sudah ya, jika trendnya tidak muncul berarti klik kanannya tidak tepat di garis. Oke, sekarang langkah yang kelima untuk memilih tipe regresi. Pilih trend line option yang linear, berarti kita klik yang linear karena ada beberapa. Ya, pilih yang linear. Kemudian di bagian bawahnya checklist display equation. Ya, cara yang ini teman-teman. Dan display R square. Display equation ini adalah untuk menunjukkan persamaan regresi yang sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Kemudian untuk display R ini adalah untuk mengetahui berapa nilai R kuadrat dari chart tersebut. Setelah sudah diklik, boleh di close aja. Nah, nanti akan muncul persamaan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak ya? Coba kita perbesar sedikit. Nah, ya teman-teman bisa lihat. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan regresinya, ya, yaitu Y sama dengan min 0,7948 ditambah 104,65, di mana nilai R-nya adalah 0,996.
Nah, di sini kalau kita sudah mendapatkan berapa persamaan regresinya, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai A, B, dan R. Nah, nilai A, B, dan R-nya didapatnya dari mana? Kita akan membahas di pembahasan selanjutnya. Yang penting cara untuk mendapatkan persamaan regresinya sudah dijabarkan. Nanti silahkan kalau masih belum jelas, boleh diulang-ulang aja. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita mendapatkan nilai ABR? Ini kita slide dulu. Nah, persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, ini adalah persamaan yang tadi sudah kita dapatkan dari Excel. Ya. Oke, di mana Y-nya adalah absorbansi, X-nya adalah konsentrasi, 104 adalah nilai A. Kenapa 104,65 adalah nilai A? Karena kalau kalian perhatikan di sini nilai A tidak mempunyai variabel X. Yang punya variabel X itu hanya B. Maka yang tidak punya variabel X kita namakan A. Yang punya variabel X kita namakan B. Nah, kemudian tanda minus di sini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan. Namun tanda minus ini tidak digunakan di dalam perhitungan. Sehingga karena tadi sudah kita jabarkan satu persatu, maka kita bisa tahu nih nilai A tadi sudah ya 104. Kenapa 104? Karena tidak ada variabel X-nya, maka itu adalah nilai A. Kemudian nilai B-nya adalah 0,7948. Nilai R-nya dapat dari mana? Nilai R-nya tadi dapat dari yang R kuadrat pada tabel. Ya. Oke. Nah, sekarang ulangi langkah 1 sampai dengan 6 untuk menggunakan Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Waktu kalian udah lihat videonya. Kalian tahu nggak itu yang di video siapa yang ngomong? Bu Fitri. Iya benar, itu suaranya Bu Fitri, itu video dari Bu Fitri mengenai kinematika reaksi. Untuk openingnya Bu Fitri yang jelasin ya, karena Bu Fitri lebih paham soal farmasi, soal fisika. Kalau Ibu bagian matematikanya aja ya. Jadi kalau tadi kalian lihat di slide itu sebentar, Ibu tunjukkan. Udah kelihatan belum slide-nya? Udah? Slide Ibu? Udah. Enggak deh, slide-nya Bu Fitri. Udah ya. Nah, di sini kan kita mau mencari persamaan reaksi. Dia itu termasuk berorder 0 atau order 1. Sebelum kita menentukan dia order 0 atau order 1, kan berarti kita ada beberapa step ya. Cara untuk dapetin sampai tahu dia itu order 0 atau order 1. Kemudian di sini kan kalian punya soal, ada waktu sama konsentrasi. Kemudian kalian diminta untuk menentukan order reaksinya, order 0 atau order 1. Tetapkan laju reaksinya seperti apa, waktu paruhnya bagaimana, persamaan reaksinya apa, sama sketsa grafik. Tapi ketika kalian udah ngerjain soal seperti ini, kalian nggak ngerjainnya secara manual. Kalian mengerjakannya dengan bantuan Microsoft Excel. Nah, gimana cara untuk mendapatkan jawaban ini semua? Itu langkah pertama, kalian harus masukkan dulu pertanyaannya ke dalam Excel untuk mendapatkan grafik. Nah, sketsa grafik itu nanti langsung dapat dari Excel. Persamaan reaksi juga dapat langsung dari Excel. Nah, untuk mendapatkan jawaban A, B, sama C, itu nanti tinggal kalian masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya itu tadi sudah sedikit dibahas di bagian videonya ya. Coba Ibu ulang lagi, kita bikin persamaan garisnya sama grafiknya di Excel. Gimana Excel Ibu udah kelihatan belum? Udah. Tadi udah, Bu. Tadi udah ya, terus ketutup lagi ya. Oke, sebentar.
Sebentar. Oke, sekarang gimana kelihatan? Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah kelihatan, Bu. Nah, untuk mendapatkan persamaan reaksinya, untuk mendapat kurvanya, pertama kalian pindahkan dulu datanya di Excel semua dengan beri nama waktu untuk variabel untuk sumbu X dan konsentrasi untuk sumbu Y. Setelah itu diblok dulu semuanya. Setelah blok, recommended chart. Oke. Scatter. Kemudian ketutupan. Oke. Nah, kalian untuk menjawab soal yang bagian D udah ada nih, udah kelihatan. Nanti kalian jawabannya cukup langsung ketemu dari Excel. Nah, untuk judulnya bisa kalian edit sendiri. Kalau kita mau menampilkan persamaan reaksinya, ingat tadi kan dikasih tahu sama Bu Fitri, diklik dulu grafiknya, kemudian klik kanan, pilih yang add trend line. Nah, di bagian ini kan ada pilihan eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, power, dan sebagainya. Tapi kalian pilih yang linear. Oke, kemudian display equation. Display equation itu biar kalian bisa melihat persamaan reaksinya bagaimana. Kemudian display R square. Ini R square ini nanti R. Oke. Lalu, nah, sudah didapat nih. Jadi persamaan reaksi untuk ngejawab soal bagian D itu kalian dapatkan dari Excel-nya langsung. Di mana tadi artinya apa sih Y? Kalau di persamaan reaksi Y itu apa artinya? Masih ingat? No. Y. Y tadi konsentrasi? Ya kah, Y konsentrasi? Absorbansi. Absorbansi, Y-nya itu absorbansi, betul. Kemudian kalau berdasarkan tabel yang barusan kita buat sama persamaan reaksinya, kalau nilai R-nya berapa? Nilai R? Kelihatan ya, nilai R berapa? Apa teman-teman? Nilai R? 0,9962. Nilai A-nya berapa A? 96,806. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 0,7. Ingat nilai B itu nggak pakai minus ya. Minus itu kan hanya menunjukkan kan dia naik atau turun. Jadi kalau ditanya nilai B-nya berapa, kalian jawabnya tanpa minus. Oke? Ini kan kita nyari untuk order 0. Nah, kalau bedanya order 0 sama order 1, di order 1 itu dia nggak pakai langsung begini, tapi kita harus cari nilai len dari si konsentrasi. Nah, cara mencari len dari konsentrasi juga kalian bisa langsung ngerjainnya di Excel. Caranya gimana? Ya tinggal ditulis, diketik aja sama dengan
ln, ln. Kalian tahu kan ln itu apa? Kemarin kita udah belajar. Ln itu apa artinya? Waktu kita belajar turunan sama integral, ln itu apa kepanjangannya? Ayo ingat, ln apa? Ini nggak inget nih. Kemarin ln itu artinya apa? Bagian dari materi apa? Ibu tunjuk. Gak ada yang jawab, Ibu tunjuk. Anita? Kemarin ln itu apa? Notasi logaritma bukan, Bu? Logaritma apa? Yang Logaritma asli atau logaritma natural, LN, ln, logaritma natural, logaritma asli ya. Nah, untuk menghitung orde satunya, lihat di layar sama dengan ln, kamu tinggal klik di konsentrasinya. Jadi ln 90 itu nilainya 4,49981. Lakukan hal yang sama sampai dia selesai. Ln 85 berapa? 4,442651. Ln 67 berapa? Ln 67 4,204693. Ln 50 ln 34 ln 12 sampai dengan ln 3,75. Sudah dapat semua. Kemudian sekarang kita bikin grafik untuk yang orde kedua. Ya, konsentrasi. Tidak bisa. Oke, caranya masih sama, di blok dulu yang kolom waktu sama kolom konsentrasi. Pilih insert, pilih recommended chart, pilih yang bagian scatter, kemudian oke. Nah, udah dapat grafiknya. Ini grafiknya. Klik bagian grafik, trend line. Kemudian pilih yang linear, display equation, display R-square. Udah. Jadi didapat persamaan reaksi untuk yang orde 1. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti kalau kalian bikin video, nah kalian menjelaskannya seperti ini nih. Jadi pertama kalian punya soal, terus untuk dapetin persamaan reaksinya bagaimana, kalian jelasin, kalian harus memindahkan dulu ke Excel, terus klik ini, klik itu, terus untuk dapetin R-square-nya berapa, dapetin A-nya berapa, dapetin B-nya berapa, terus menghitung waktu paruhnya bagaimana. Kalian contoh seperti yang tadi ada di video. Paham sampai sini? Ibu, Yo, ngeditnya pakai apa, Ibu? ngedit. Ya, aplikasinya. Aplikasi ngedit apaan? Apa yang mau Ini diedit? kan ngedit ini kan? Kan kita nanti bikin video. Nah,
bikinnya ini. Bikin Ininya video itu. untuk merekam videonya yang bukannya Ibu udah pernah bilang ya, bisa pakai Screencast-O-Matic, bisa pakai OBS Studio, bisa pakai Zoom sendiri untuk merekam. Oh, kita nge-zoom ya? Nge-zoom sama Iya. diri sendiri ya? Iya, nge-zoom sama diri sendiri, terus direkam, terus upload ke YouTube. Pelafalan semua angka-angkanya harus jelas. R kuadrat, bilangnya R kuadrat, bukan R2. Yang Ibu nilai bukan jawaban doang, tapi pelafalan matematikanya benar. Nggak boleh salah baca simbol. Itu masuk perhitungan juga. Oke. Paham? Paham. Nah, untuk perhitungan lanjutannya, kalian bisa lihat di videonya seperti apa, step by step. Terus slide-nya juga nanti Ibu bagikan. Kalau untuk praktek di Excelnya seperti tadi Ibu contohkan, kalian tinggal kalian kopas ke Excel, kemudian blok semua kolom waktu sama konsentrasi, klik insert, pilih recommended chart. Nanti kelihatan grafik sama persamaan reaksi. Bagian soal puas seperti ini. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi? Gimana? Kelas 2A. Cukup? Oke, kalau cukup silahkan nanti kalian tonton lagi videonya, terus pelajari PowerPoint-nya. Nanti di e-learning Ibu masukkan kisi-kisi UAS, sekaligus di kisi-kisi UAS itu kan, bentar Ibu tunjukkan dulu deh. Kisi-kisi UAS. Bukan ini. Kisi-kisi UAS-nya mana? Nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Sorry. Nah, kayak gini nih contohnya. Jadi nanti Ibu kasih persamaan untuk waktu sama konsentrasi. Kemudian kalian akan diminta untuk menentukan order reaksinya, termasuk order reaksi 0 atau 1. Tetapan laju reaksi atau sikanya itu berapa. Waktu paruhnya, T setengah. Persamaan reaksinya seperti apa. Terus grafiknya bagaimana. Nah, grafiknya itu kalau kalian di video, ya kalian pakainya Microsoft Excel untuk munculin persamaan reaksi sama grafiknya. Gitu. Jelas? Atau ada yang mau dikonfirmasi lagi?
Berarti kalau ini kita coba-coba dari yang tadi link YouTube Ibu udah bisa ya Bu, belajar dulu. Sudah bisa belajar, sudah bisa bikin videonya. Kalau mau direkam dari sekarang, kisi-kisinya juga sudah bisa dikerjakan. Jadi hari pekan depan kan kita masih ada satu pertemuan lagi. Ada satu materi sedikit, nggak sebanyak ini yang akan Ibu bahas. Sekalian kita bahas kisi-kisi kalau memang ada yang mau kalian tanyakan. Jadi nanti siang Ibu upload kisi-kisi, di mana kisi-kisinya itu seperti kisi-kisi UAS, sekaligus sama soal untuk bikin video kalian. Video Papa nih kumpulkan di hari terakhir UAS. Kalau kita UAS terakhirnya misalnya tanggal 5 Januari, ya berarti tanggal 5 Januari ngumpulin videonya. Untuk waktu presentasinya berapa di video 15 menit, nggak boleh lebih dari 15 menit. Kurang dari 15 menit silahkan, yang penting semua soal sudah terjawab. Soalnya bagaimana, ya seperti tadi di video, order reaksi berapa, waktu paruhnya berapa, terus grafiknya kayak gimana, persamaan reaksinya kayak gimana, gitu. Kejawab, Sarah? Ibu maaf Bu, untuk yang kinematika reaksi ini nanti di UAS ada gak sih Bu, atau cuman pas untuk tugas aja Bu? Tapi misalnya di tugas itu kalian sampai disuruh bla 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 bla. Di latihan bla 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 bla, ya di UAS nggak sebanyak itu. Berarti nanti kalau kalian ngerjain UAS-nya harus siapin laptop juga. Karena kan kalian nggak mungkin bikin persamaan reaksinya sendiri. Kalian harus input data ke dalam Excel buat dapetin persamaan reaksinya. Tapi kan dia nggak lama untuk dapetin hasilnya itu. Kalian butuh waktu kurang dari 5 menit karena hanya kopas, kemudian kalian klik, ketemu langsung jawabannya. Dipelajarin baik-baik. Ada lagi yang mau konfirmasi? Sudah cukup? Berarti siang upload ya soalnya, karena di dalam kisi karena semuanya hadir kan hari ini, ada yang nggak masuk. Oke, cukup. Begitu sampai depan